Berikut merupakan tugas proyek dari kelompok mengenai perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran antropologi, sosiologi, dan juga kimia, yang beranggotakan Intanyasi Natalia Wakara, Dwi Jahara Silvia, dan juga Indah Rejetika Nasution. Mata pelajaran antropologi. Perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran antropologi yang diampu oleh Bunda Vera Andriani, SOS MPD. Beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran tersebut dipaparkan melalui RPP yang sudah dibuat. RPP yang disusun tersebut berlaku selama 1 semester atau hingga 13 pertemuan dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. Pada RPP yang dibuat, terdapat beberapa hal. Yang pertama, topik atau materi yang akan dibahas. Kedua, tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, yang dimulai dari tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan yang terakhir, rencana yang termuat adalah lembar penilaian siswa. Berikut adalah RPP dari mata pelajaran sosiologi. Pada mata pelajaran sosiologi, adapun rencana pembelajaran yang dibuat dalam 1 semester dengan alokasi waktu 45 menit dalam satu pertemuan. Rencana pembelajaran atau RPP yang termuat di dalamnya yaitu memuat materi yang akan dibahas dalam 13 pertemuan, memuat tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam setiap pertemuan, memuat media pembelajaran yang digunakan serta alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan KBM di kelas, memuat rancangan aktivitas dari mulai pembukaan atau pendahuluan hingga penutup, dan yang terakhir memuat penilaian hasil pembelajaran dan tugas yang akan diberikan kepada siswa. Itulah yang menjadi model atau susunan RPP pada mata pelajaran sosiologi berdasarkan RPP yang didapatkan oleh kelompok melalui sumber internet. Kemudian yang ketiga, yaitu pada mata pelajaran kimia. Adapun rencana pembelajaran yang termuat di dalamnya, diantaranya ialah yang pertama, mencantumkan kompetensi inti, kemudian yang kedua, terdapat kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian yang keempat, ada materi pembelajaran yang akan disampaikan pada setiap pertemuan selama 1 semester. Kemudian juga terdapat metode pembelajaran yang digunakan, kemudian media pembelajaran yang dipakai yang terdiri dari media dan alat atau bahan yang digunakan dalam mendukung proses belajar pada mata pelajaran kimia. Kemudian ada dicantumkan sumber belajar yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah pembelajaran, yang mana pada langkah-langkah ini terdiri dari 3 langkah, yaitu kegiatan pendahuluan yang dilakukan selama 15 menit, yang mana guru mata pelajaran kimia akan melakukan kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan juga pemberian acuan. Kemudian langkah berikutnya yaitu yang kedua adalah kegiatan inti, yang mana dilakukan selama 150 menit, yang dimulai dengan kegiatan literasi, berpikir kritik, kegiatan literasi, kegiatan kerjasama, berkomunikasi, serta berkreativitas. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap ketiga ialah tahap penutup, yang mana pada kegiatan ini dilakukan selama 15 menit. Berikut ini merupakan tampilan dari rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran kimia. Perbandingan perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi, antropologi, dan kimia. Dalam ketiga mata pelajaran tersebut, guru mata pelajaran telah membuat rencana-rencana yang akan berlaku selama 1 semester dan rencana-rencana yang ditentukan di setiap pertemuannya.
Perencanaan-perencanaan tersebut terdiri dari yang pertama, identitas. Identitas ini seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, pertemuan, dan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, dalam perencanaan ini juga terdapat tujuan yang akan dicapai dari setiap pertemuannya. Kemudian, guru juga telah menentukan media dan alat apa saja yang digunakan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru juga telah menentukan jalannya kegiatan belajar mengajar selama satu pertemuan yang dimulai dari tahap pendahuluan, kemudian dilanjutkan pada tahap kegiatan inti, dan yang terakhir adalah tahapan penutup. Di dalam rancangan pembelajaran juga terdapat penilaian siswa yang terdiri dari lembar pengamatan diskusi, LK peserta didik, dan keterampilan kinerja dan observasi. Perbedaannya, pada mata pelajaran kimia, guru memberikan dan menentukan sumber belajar yang digunakan serta metode pengajaran apa yang akan dipakai. Kemudian, untuk pada pelajaran kimia juga, dalam tahap pelaksanaan kegiatan belajar, guru menentukan alokasi waktu yang lebih spesifik. Misalnya, untuk kegiatan pendahuluan, waktu yang ditentukan berkisar 15 menit. Untuk kegiatan inti dilakukan selama 150 menit. Dan untuk kegiatan penutupnya dilakukan selama 15 menit. Dari ketiga perencanaan pembelajaran tersebut dapat kita lihat bahwa guru telah membuat perencanaan yang matang. Karena perencanaan mengandung capaian dan tujuan pembelajaran, penentuan materi berdasarkan kurikulum, metode atau model yang akan digunakan, media pembelajaran yang akan digunakan, serta terdapat teknik penilaian serta alokasi waktu yang cukup. Idealnya perencanaan pembelajaran. Idealnya suatu perencanaan pembelajaran harus memuat prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama itu adalah prinsip perkembangan. Kemampuan anak pada jenjang usia dan tingkatan kelas berbeda-beda sesuai perkembangannya. Anak pada jenjang usia kelas yang lebih tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi dari yang di bawahnya. Yang kedua yaitu prinsip perbedaan individu, di mana untuk dapat memberikan bantuan belajar bagi siswa, maka guru harus dapat memahami dengan benar ciri-ciri dari siswanya tersebut, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan pembimbingan belajar siswa. Yang ketiga yaitu ada prinsip minat dan kebutuhan anak. Pembelajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian. 4 yaitu prinsip motivasi, di mana di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam perencanaan pembelajaran untuk membangkitkan motivasi belajar siswanya. Yang pertama yaitu mempersiapkan untuk menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Yang kedua, merencanakan dan memilih bahan yang menarik minat dan membutuhkan siswa. Yang ketiga, memberikan sasaran antara sasaran akhir belajar adalah lulus ujian dan atau naik kelas. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan untuk sukses. Yang kelima, diciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana suasana belajar yang hangat berisi rasa persahabatan, ada rasa humor, pengakuan akan keberadaan siswa, terhindar dari celaan, dapat membangkitkan motivasi. Dan yang keenam yaitu adakan persaingan sehat atau kompetisi yang dapat membangkitkan atau membangkitkan motivasi belajar. Saat hendak menyusun perencanaan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, deskripsikan tujuan pembelajaran yang harus siswa capai. Kemudian, tentukan dan pilih materi yang penting. Yang ketiga, organisasikan materi pembelajaran. Yang keempat, tentukan metode atau model ataupun strategi maupun pendekatan pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, alokasikan waktu yang cukup. Yang keenam,
pilih sumber atau alat atau bahan ataupun media pembelajaran yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, pilih teknik penilaian dan susun perangkat penilaian yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Sekianlah tugas proyek dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.